Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Anggota Satpol PP Payakumbuh diancam saat razia tempat hiburan malam. Seorang pemuda mencuri barang dagangan di minimarket, terekam kamera pengawas. Sedang asyik makan durian, seorang pengedar sabu-sabu digerebek polisi. Asal? Sini aja lah Kak. Mana boleh masuk? Mana boleh masuk? Dari situ buka Bu, pada situ Petugas Satpol PP Payakumbuh yang tergabung dalam tim Satgas Penegak Perda mendapat ancaman saat melakukan penertiban tempat hiburan malam di kawasan Ngalau Payakumbuh pada Minggu dini hari. Peristiwa itu terekam video milik Ketua Tim Satgas Penegak Perda Payakumbuh dan disebarkan di media sosial. Razia yang dilakukan untuk menegakkan aturan jam operasional tempat hiburan malam sesuai peraturan daerah. Pasalnya, kafe ini diketahui masih beroperasi hingga pukul 3 dini hari. Dalam video yang beredar, ketegangan terjadi ketika seorang pria berjaket hitam yang keluar dari dalam kafe. Pria itu membentak Ketua Tim Satgas Penegak Perda Payakumbuh dan sejumlah petugas Satpol PP dan mengancam petugas dengan balok kayu. Jangan angkat gila. Jangan angkat gila. Ambon. Malisin. Diduga pria itu adalah seorang anggota TNI yang menjadi keamanan kafe. Akibat aksinya itu, suasana pun menjadi panas. Namun petugas Satpol PP tidak terpancing dan tetap tenang dalam menjalankan tugasnya. Minggu itu kita melakukan patroli terhadap penyisiran terhadap kafe-kafe yang masih melanggar jam operasional dan kemudian kita menemui di daerah Ngalau yang masih buka sampai jam 3 dini hari dan kita melakukan penertiban ke dalam kafe tersebut, tetapi kemudian kita dihadang oleh karyawannya, kemudian adanya pengancaman oleh oknum TNI pada saat malam hari itu. Tim Satgas Penegak Perda Kota Payakumbuh telah melaporkan peristiwa pengancaman terhadap anggota Satpol PP yang dilakukan oleh anggota TNI ke Subdenpom 141 Payakumbuh. Satpol PP Kota Payakumbuh tak akan surut dalam operasi penertiban jam operasional tempat hiburan malam, meski mendapat ancaman. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Ambon. Malisin. Pencurian makanan dan minuman yang dilakukan seorang pemuda terekam kamera pengintai di sebuah swalayan yang berada di Jalan Mangun Sarkoro, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang. Dalam rekaman itu terlihat pelaku memasukkan beberapa barang ke dalam tas kecil yang dipakainya. Aksi pencurian pertama kali ini berhasil lolos. Karena sukses, pelaku yang diketahui bernama Ibal kembali mengulang aksinya pada hari Minggu. Dengan yakin, Ibal mencuri beberapa barang dan memasukkan ke tas yang selalu dibawanya. Ibal yakin tak akan dicurigai karena penampilan cukup parlente, berpakaian rapi, dan wajah yang ramah. Namun Ibal tak tahu jika di setiap sudut swalayan itu telah dipasang kamera pengintai. Meski aksinya tak dilihat karyawan toko, tapi semua gerak-geriknya telah dipantau. Karyawan swalayan yang telah memantau gerak-gerik pelaku kemudian menangkapnya dan memberitahu polisi. Polisi yang datang menginterogasi pelaku. Setelah lengkap dengan barang bukti, polisi membawanya ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku yang pekerjaannya serabutan itu mengaku mencuri makanan dan minuman hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pencurian yang dilakukannya diakui baru pertama kali ini,
Namun polisi tak begitu saja percaya dan tetap melakukan pemeriksaan yang intensif kepada pelaku. Betul, kita mendapat adanya informasi dari korban atau pengelola minimarket tersebut bahwa salah satu pelaku berhasil diamankan karena mencoba melakukan pencurian berupa minuman dan bahan makanan dan alat-alat pembuat kue. Pelaku setelah kita interogasi berdalih melakukan tersebut untuk mencoba bertahan hidup. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sedang asik makan durian, seorang pria Parubaya ditangkap polisi karena menyimpan sabu-sabu di rumahnya di Pasar Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, Jumat dini hari pekan lalu. Tersangka bernama Robert ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 paket sedang sabu-sabu dan sejumlah barang bukti lainnya, termasuk uang hasil penjualan sabu-sabu senilai Rp400.000 yang disimpan di sebuah lemari kecil. Awalnya pelaku tidak mengakui bahwa dirinya menyimpan sabu-sabu. Namun setelah digeledah, polisi menemukan sabu-sabu seberat 5,7 gram. Tersangka menyebut barang haram ini diperolehnya dari seseorang yang berada di Padang untuk dijual kembali. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang curiga karena rumah tersangka kerap didatangi oleh orang baru dan tidak dikenal warga setempat. Kedatangan tamu itu selalu malam hari atau menjelang dini hari. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti polisi. Kita temukan tersangka sedang makan durian di dalam rumahnya. Kemudian kita masuk dan kita amankan. Dan awalnya tersangka mengelak untuk mengakui sebagai pengedar. Namun setelah kita lakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari kecil dalam rumah tersangka 3 paket kecil narkotika jenis sabu. Dan akhirnya tersangka mengakui perbuatannya dan tersangka mengatakan bahwa barang tersebut sudah 3 hari disimpan disebut dan sebagian sudah berhasil dijual oleh tersangka. Diketahui, pelaku adalah seorang residivis yang sebelumnya pernah dipenjara pada tahun 2014 selama 3,5 tahun karena kasus yang sama. Tersangka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati karena dijerat polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik. Program nasional yang menyasar murid tingkat sekolah dasar hingga pelajar sekolah menengah pertama ini disambut antusias oleh berbagai sekolah. Program ini telah berjalan secara masif sejak diluncurkan pekan lalu. Petugas medis dari puskesmas terdekat datang ke sekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Para pelajar dikumpulkan dalam satu ruangan dan diperiksa kesehatannya. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini mencakup serangkaian pemeriksaan kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, kesehatan mata, telinga, hingga pemeriksaan kadar gula darah. Dari hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya penyakit menonjol atau kondisi mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Kalau pemeriksaan gizi terdiri di tinggi badan, berat badan, kemudian periksa mata, telinga, kemudian juga pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan lain-lainnya. Kalau untuk anak sekolah ini belum ada kita menemukan penyakit yang tidak ada, cuman mata yang bermasalah sudah ada. Mata, dan udah ada yang pakai kacamata gitu kan, atau ada yang buta warna, itu aja kalau untuk mata. Program ini akan menyasar sekitar 25.000 murid dan pelajar yang berasal dari 85 sekolah dasar dan 20 SMP
baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 5 kecamatan di Payakumbuh. Kita yang akan mengikuti cek kesehatan gratis ini kan dari SD dan SMP. Di SD ada 16.400 lebih, kemudian di SMP ada 8.400-an. Jumlahnya sekitar 25.000. Kan ada 10 puskesmas pelaksana, itu sekitar 30% sudah dilakukan cek kesehatan. Kemudian sambil cek kesehatan itu kan program bias, imunisasi juga dijalankan. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar ini dirasa sangat bermanfaat bagi peserta didik sebagai alat untuk mendeteksi dini berbagai jenis penyakit yang dialaminya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.